Selamat pagi adik-adik, shalom. Shalom. Apa kabar sekolah minggu? Luar biasa. Yes. Ya, semua luar biasa. Karena pagi hari ini kita boleh datang lagi kepada Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyi dengan pujian, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Jawabnya ya. Jawabnya ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Jawab ya, ya. Oh kiranya. Oh kiranya, oh kiranya Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh kiranya, Dengan semangat dengar dia panggil nama. dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Jawabnya ya. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya. Oh kiranya. Oh kiranya Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh kiranya. Mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami sekolah minggu kembali untuk memuji-Mu, menyembah-Mu, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Kami yakin dan percaya Allah hadir dalam ibadah kami pagi hari ini. Siapkan hati kami untuk belajar firman Tuhan. Jadikan hati kami mengerti firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mempertaruhkan ibadah sekolah minggu ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yuk mari kita buka Alkitabnya di dalam Kolose 3 ayat 14 ya. Kolose 3 ayat 14, yang punya Alkitab dibuka, dan yang punya HP juga dibuka. Ini sekaligus menjadi ayat hafalan kita minggu ini. Kolose 3 ayat 14, demikian firman Tuhan. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, tema kita pada pagi hari ini adalah keluarga sebagai pemberian Tuhan. Sekali lagi, keluarga sebagai pemberian Tuhan. Adik-adik tahu siapa yang disebut keluarga itu? Keluarga adalah terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Jadi kalau kita punya saudara 3, berarti jumlah keluarga kita berapa? Ayah, ibu, dan 3 anak, berarti 5 orang. Nah, keluarga itu adalah pemberian Tuhan. Mengapa keluarga itu disebut pemberian Tuhan? Itu yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Karena yang pertama, Tuhan memelihara kita melalui keluarga. Kita sudah belajar bahwa Tuhan itu roh, Allah itu roh, Allah yang tidak bisa kita lihat. Maka pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita anak-anaknya melalui keluarga. Dalam keluarga itu
melalui ayah ibu kita bisa kecukupan makan, minum, berpakaian, tempat tinggal. Semua itu siapa yang menyediakan? Yaitu melalui usaha dan pekerjaan orang tua. Melalui orang tua yang bekerja keras, membuka toko dari pagi sampai malam. Anak-anak boleh tercukupi makan, minum, pakaian, bahkan bisa tinggal dengan nyaman di rumah masing-masing. Melalui keluarga, melalui ayah dan ibu kita dirawat, kita dididik, kita diajar untuk memiliki sifat-sifat yang baik. Orang tua adalah titipan Tuhan kepada kita. Karena melalui orang tua itu, melalui keluarga itu, kita dipelihara Tuhan. Sekalipun ayah ibu kita kuat, ayah ibu kita cerdas, ayah ibu kita pintar, tapi kalau Tuhan tidak memberkati usaha dan pekerjaan orang tua kita, saya yakin dan percaya tidak akan berhasil. Jadi yang membuat keberhasilan orang tua kita dalam usaha dan pekerjaan adalah Tuhan. Karena apa? Karena Tuhanlah yang membentuk keluarga itu. Karena Tuhanlah yang menciptakan keluarga itu. Ya, ketika pertama kali organisasi didirikan oleh Tuhan adalah keluarga, di mana Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Adam dan Hawa itulah dibentuk sebuah keluarga, dan akhirnya dari keluarga itu lahirlah Kain dan Habil. Jadi kita semua, keluarga itu adalah pemberian Tuhan. Karena apa? Melalui keluarga kita bisa dipelihara Tuhan, kita bisa dicukupkan makan dan minum kita, pakaian kita bisa sekolah dengan baik. Karena Tuhan memberkati ayah dan ibu kita dalam usaha dan pekerjaan. Adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, keluarga bukan saja sendiri, ya, bukan saja terdiri dari seorang diri. Tadi dari awal Lause sudah katakan keluarga adalah ayah, ibu, dan anak-anak. Seperti Nando kan punya mama, punya papa, punya adik 2, ya. Jadi dengan Nando berarti satu keluarga ada 5 orang, ditambah kalau disebut keluarga besar ada kakek dan nenek. Jadi kalau keluarga inti itu ayah, ibu, dan anak-anak. Kalau nenek, kakek, tante, ai, om, semuanya itu disebut keluarga besar, ya. Jadi keluarga besar, otomatis supaya keluarga itu terjalin baik, keluarga itu terjalin harmonis, harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Keluarga harus dibangun dengan dasar kasih. Christian harus mengasihi Chandra, Christian harus mengasihi Joyce, Aini, Christian harus mengasihi papa dan mama. Semua harus dikasihi. Kalau satu sama lain saling mengasihi, berarti satu sama lain saling mau berkorban. Kakak mau berkorban kepada adiknya, adik mau berkorban kepada kokonya, ya. Seperti Yonatan sebagai kakak mau berkorban kepada adiknya Fania, ya. Meg, ya, mau berkorban kepada adiknya Marvel, ya. Satu sama lain Koko harus mau berkorban, tidak boleh egois. Kalau adiknya Koko Meg pinjem mainannya, jangan, tidak boleh begitu. Oh iya, karena Marvel adiknya harus dipinjemin mainan itu. Jadi harus tidak boleh egois, harus saling mengasihi, dan yang ketiga harus saling memaafkan. Ya, namanya keluarga terdiri dari lebih dari satu orang.
pasti punya keinginan masing-masing, pasti punya perasaan masing-masing. Nah, kadang-kadang saling menyinggung atau tersinggung. Jadi ketika Kak Kokonya harus menerima adiknya apa adanya, begitu adiknya harus menerima Kokonya apa adanya. Sehingga apa? Tidak egois ya, mau memaafkan kesalahan saudara-saudaranya ya. Supaya apa? Supaya tidak terjadi iri hati atau dendam. Kalau terjadi iri hati atau dendam seperti Kain dan Habel nanti. Kain sebagai kakak iri kepada Habel. Pada akhirnya apa? Kain membunuh Habel. Nah, pagi hari ini Lause ingin bercerita tentang satu tokoh Alkitab yang bernama Yusuf. Adik-adik tahu siapa Yusuf? Yusuf adalah anak dari Yakub. Yusuf ini punya saudara laki-laki 11 dan saudara perempuan 1. Jadi jumlah anak keluarga dari Yusuf itu anaknya 13. Yusuf adalah anak Yakub dari ibunya bernama Rahel. Ayo diingat-ingat siapa? Nama ayahnya Yakub, nama ibunya Rahel. Nanti kalau ada pertanyaan supaya bisa jawab. Nah, Yusuf ini adalah anak yang paling dikasih ayahnya Yakub. Menjadikan apa? Ke-11 saudara laki-lakinya iri kepada Yusuf. Suatu hari ketika mereka makan bersama ayah, ibu, dan saudara-saudaranya, Yusuf menceritakan sebuah mimpi. Dia berkata begini, hei kakak-kakak, hei adik-adik, hei mama, hei papa, dengarkan, Yusuf mau cerita. Pada waktu itu Yusuf bersama-sama kalian pergi ke pengirikan gandum. Nah, berkas-berkas yang kalian kumpulkan, gandum yang kalian kumpulkan semua menyembah kepada berkas saya. Lalu kakaknya bilang, sombong sekali Yusuf, masa kita disuruh menyembah Yusuf? Semakin jengkel kakak-kakaknya dan adik-adiknya. Nah, besoknya lagi Yusuf mimpi lagi dan dia berkata, mama, papa, dan kakak-kakak, adik-adik, saya mimpi lagi. Ada matahari, ada bulan dan sebelah bintang itu menyembah kepada saya. Ayahnya marah. Yusuf, masa saya, ibumu, saudara-saudaramu harus menyembah kamu? Nah, tapi Yusuf tetap tenang. Dia tetap biasa-biasa saja. Dia tidak marah sekalipun dimarah saudaranya. Tapi kedua mimpi Yusuf menjadikan saudara-saudaranya marah, iri, dan dendam. Suatu hari ke-10 saudara laki-lakinya, karena yang bungsu si Benyamin tidak dibawa, sedang mengembalakan domba di padang rumput jauh dari rumah. Nah, Yusuf dipanggil ayahnya, Yusuf, sini dulu. Kamu bawa makanan ini kirim kepada saudara-saudaramu, kakak-kakakmu di padang sana, supaya mereka tidak kelaparan. Yusuf sebagai anak yang taat, Yusuf sebagai anak yang hormat kepada orang tua, dia berkata, iya Bapak. Akhirnya Yusuf dengan memikul di bahunya makanan-makanan untuk kakak-kakaknya, dengan sukacita dan bergembira, dia mengerjakan tugas itu, pergi ke padang rumput di mana kakak-kakaknya sedang menggembalakan domba. Tapi apa yang terjadi ketika Yusuf sudah mendekati tempat mereka? Kakak-kakak Yusuf berkata, hei lihat itu Yehuda, hei lihat itu Lewi, sana itu Yusuf tukang mimpi itu yang menyuruh kita menyembah dia, ayo kita bunuh dia. Saudaranya, ayo. Akhirnya mereka bersepakat untuk membunuh Yusuf. Tapi Yehuda berkata, jangan dibunuh. Bagaimanapun itu saudara kita, sedarah dengan kita tidak boleh membunuh.
begini saja, itu ada sumur yang kosong. Kita lemparkan saja Yusuf ke sumur. Akhirnya sesampainya Yusuf sampai di mereka, Yusuf ditangkap dan dilemparkan ke sumur. Jubah yang indah yang dipakai Yusuf diambilnya dan dirobek-robek, dan mereka memotong salah satu dombanya, darahnya disiramkan kepada jubah Yusuf dan diberikan kepada pembantunya untuk menyampaikan kepada Yakub bahwa Yusuf sudah dibunuh atau mati oleh binatang buas. Akhirnya paponya atau pembantunya mereka pergi ke rumahnya Yakub. Dari jauh dia berlari-lari. Yakub, Pak, Yakub, Pak, Yakub. Ini Yusuf sudah dimakan oleh binatang buas. Ini buktinya jubah yang indah sudah terobek-robek. Ini buktinya ada darahnya. Akhirnya Yakub menjadi sedih, ya. Yakub menjadi sedih dan akhirnya Yakub berkabung. Yusuf yang sudah dimasukkan dalam sumur itu, waktu itu ada pedagang dari Mesir dan Yusuf dijual kepada orang Mesir tadi. Sesampainya di Mesir, Yusuf dibeli oleh keluarga Potifar, pejabat kerajaan Mesir, orang yang kaya raya. Yusuf adalah, sekalipun dia menderita, dia tidak pernah mengeluh. Dia bersyukur dan akhirnya apa? Yusuf dipercayakan mengelola seluruh harta kekayaan Potifar. Nah, di tengah-tengah keberhasilan Yusuf ada iblis yang menggoda Yusuf melalui istri Bapak Potifar. Dia melihat Yusuf ini adalah orang yang ganteng, orang yang pintar. Jadi istri Potifar mencoba menggoda Yusuf. Tapi karena Yusuf orang yang takut akan Tuhan, Yusuf tidak tergoda. Suatu hari karena jengkelnya tante Potifar, dia mencoba menggoda Yusuf dan Yusuf menolak. Akhirnya apa? Istri Potifar memfitnah, bajunya dia robek sendiri, dan ketika Bapak Potifar datang, "Hei Bapak Potifar, orang yang kamu percaya, lihat ini saya, lihat ini saya." Akhirnya Yusuf dimasukkan di penjara. Yusuf tidak pernah mengeluh. Dia selalu berdoa, berserah kepada Tuhan, selalu membaca firman Tuhan. Dia tidak punya dendam karena dia sangat mengasihi setiap orang. Akhirnya di penjara ketemu dengan dua orang, yaitu juru minum raja dan juru makan raja. Mereka bermimpi, juru minum bermimpi dan juru roti bermimpi. Dan akhirnya juru minum dibebaskan seperti apa yang diartikan Yusuf dan dikembalikan jabatannya. Tetapi juru roti dalam 3 hari seperti yang diartikan Yusuf digantung dan mati. Nah, padahal Yusuf sudah berkata kepada juru minum, "Nanti ingat saya ya kalau kamu sudah di kerajaan." Nah, karena sibuknya pekerjaan juru minum tidak pernah ingat kembali kepada Yusuf. Yusuf tetap di penjara, tapi Yusuf tetap mengasihi Tuhan. Akhirnya kepala penjara mempercayakan tugas kepada Yusuf. Nah, suatu kali Fir'aun bermimpi dan semua orang pintar di Mesir dikumpulkan dan tidak ada satupun yang bisa. Akhirnya juru minum ingat kepada Yusuf dan dipanggillah Yusuf, dan Yusuf bisa mengartikan mimpi dari Fir'aun. Dan akhirnya apa? Yusuf diangkat menjadi perdana menteri mengurusi makanan. Jadi hasil gandum di seluruh Mesir dan seluruh wilayah itu yang di bawah kuasa Yusuf. Jadi orang tidak boleh menjual gandum sembarangan. Mereka harus menjual kepada Yusuf. Mereka tidak boleh membeli gandum kecuali membeli dari Yusuf. Nah, di Kanaan, di tempat Yakub dan anak-anaknya atau saudaranya Yusuf terjadi kelaparan. Mereka pergi ke Mesir. Nah, apa yang terjadi? Mereka tidak tahu kalau yang menjadi perdana menteri bagian pangan itu adalah Yusuf. Mereka sangat ketakutan. Yehuda, Lewi dan semuanya sangat takut melihat Yusuf. Aduh, kami sudah dulu jahat kepada Yusuf, jangan sampai Yusuf membalas. Tetapi apa yang terjadi?
Yusuf tidak pernah merasa iri atau dendam. Yusuf memaafkan saudara-saudaranya. Bahkan dia berkata demikian, manusia mereka-reka yang jahat, tapi Tuhan merencanakan yang baik. Sekalipun kamu berbuat jahat kepada saya, tapi itulah cara Tuhan untuk membantu kamu. Seandainya kalian tidak menjual saya ke Mesir, saya tidak akan bisa menolong kalian. Tetapi karena kalian menjual saya ke Mesir dan saya bisa menjadi Perdana Menteri, karena Tuhan saya bisa menolong kalian. Akhirnya mereka saling memaafkan, mereka saling mengampuni, dan akhirnya ke-11 saudara-saudara Yusuf mengambil lagi ayahnya Yakub dan mereka tinggal di Mesir. Adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, itulah gambaran seorang adik tidak boleh dendam kepada kokonya. Seorang koko tidak boleh dendam kepada adiknya. Seorang tua tidak boleh dendam kepada anaknya. Seorang anak tidak boleh dendam kepada orang tuanya. Jadi harus saling memaafkan, saling mengasihi, sehingga kalau kita mendasari hidup dalam kasih, maka keluarga kita menjadi keluarga yang kuat, keluarga yang memuliakan Tuhan. Adik-adik yang terkasih pasti ingin keluarga kita ingin diberkati Tuhan. Kalau keluarga kita ingin diberkati Tuhan, mari mendasari hidup kita semua dengan kasih. Ayah harus mengasihi ibu, ibu harus mengasihi ayah, ayah ibu harus mengasihi anak-anak, anak-anak harus mengasihi saudara antar saudara, saudara antar saudara, semuanya anak-anak harus mengasihi orang tua. Tidak boleh egois, tidak boleh dendam, harus saling memaafkan, harus mau rela berkorban. Karena apa? Karena keluarga adalah pemberian Tuhan. Karena keluarga yang menciptakan Tuhan. Melalui keluarga kita dipelihara Tuhan. Melalui keluarga kita dipimpin Tuhan. Adik-adik, mari kita menjadi anak yang mengasihi orang tua. Orang tua sebagai orang yang menjadi wakil Tuhan di dunia harus mengasihi anak-anak. Sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang kuat. Kalau keluarga kuat, gereja akan kuat, masyarakat akan kuat, negara akan kuat. Ya, seperti itu. Jadi mari kita harus sadar, kita harus mengucap syukur. Siapapun orang tua kita, siapapun ayah kita, siapapun ibu kita, siapapun koko kita, siapapun adik kita, siapapun cece kita, siapapun nenek kita, kakek kita, aik kita, semua itu pemberian Tuhan. Kita harus saling mengasihi. Ya, biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Minggu depan kita akan lanjutkan dengan tanggung jawab masing-masing antara keluarga, ya, atau anggota keluarga. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah kami saling mengasihi. Biarlah kami selalu bersyukur ketika Tuhan memberikan keluarga bagi kami. Tuhan memberikan papa, mama, kakek, nenek, adik, kakak, cece, koko. Biarlah semuanya itu kami saling mengasihi, kami saling menghargai, kami saling memaafkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati sekolah minggu, berkati studi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.